agar karang budaya rapat dalam Karang Taruna itu lebih maju dan lebih bernuansa kebudayaan. Siap, Ustaz. Saya akan membaca puisi dari Wiki Tukul yang berjudul Peringatan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Oke. Itulah aransemen pembuka dalam pemaparan laporan lawan hasil daripada tim audit luar biasa dalam rangka memajukan kebudayaan rapat di dalam Karang Taruna. Kedepannya teman-teman bila memimpin rapat bisa dapat mengutip atau memetik salah satu puisi sebagai bentuk dan wujud daripada kebudayaan kita sebagai bangsa yang berbudaya. Oleh tim audit, dalam hari pertama kami melakukan, sebelumnya saya paparkan bahwa kerja daripada tim audit ini terdiri daripada 5 hari. 3 hari masa klarifikasi, 1 hari masa klarifikasi tambahan, dan 1 hari masa penyusunan laporan. Dalam 3 hari penyusunan atau melakukan klarifikasi, sebelumnya kami telah memilah nama-nama yang berada di dalam laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2020 Karang Taruna, atau nama-nama yang menerima atau tercatat menggunakan anggaran di dalam, baik dari segi operasional maupun kesekretariatan. Antara lain adalah Aryatilaha atau Bendahara Karang Taruna, Irfan Bungajim selaku demisioner Ketua Lama, Irfan Taha selaku Koordinator Bidang dan Panitia Bulan Bakti Karya Karang Taruna, dan Franky Bututihe sebagai Sekretaris yang mengetahui banyak tentang laporan pertanggungjawaban, dan Cian Lee sebagai Wakil Bendahara yang dalam LPJ itu mengetahui tentang penggunaan dana Rp12.200.000 tentang SPPD ke pengurus Provinsi Palu dan ke Dinas Sosial Provinsi Palu. Juga Mutakin Suling tentang SPPD Wakil Ketua ke Jakarta dan disposisi yang disitu ditulis 8 juta, tapi dalam pencairannya itu hanya 1 juta. Total daripada itu adalah 62 juta antara Cianli, Akin, dan KSB. KSB ini ada 49.310.000. Sementara dari Sekretaris Kubai, Irfan Taha, Aryatilah, dan Irfan Bungajim berjumlah 98.707.000. Nah, hasil daripada, kita mulai pertama. Coba diulang-ulang. Laha itu terkait dengan lemari arsip. Jumlah saja, total saja sekaligus. Karena ini pertajam DPR. Bukan DPR. Masing-masing. Saya bacakan ya. Berorang ini. Aryatilah itu terkait dengan pengadaan lemari arsip, kipas angin, AC, alat dapur, KTK, baju seragam KT Kecamatan, seragam pengurus KT Kabupaten Banggai, dan SB dan pengurus senilai 49.300.000. Itu di luar pengadaan lemari, kipas, dan sebagainya, di luar pengadaan. Tapi hanya untuk KSB, operasional KSB, Aryatilah itu terkait dengan 49.310.000. Di dalamnya itu ada Irfan Bungajim, Rito R. Yusuf
sebagai ketua PLT dan sekretaris Karang Taruna Perki Bukti. Khusus Tatilaha 71. Khusus area Tilaha telah dijumlahkan oleh siapa? Orang yang saya percayakan di dalam tim sebagai komunikator senilai 71.532.000. Pertanyaannya kemudian, apa yang sudah tim lakukan? Pasti teman-teman bertanya terhadap area Tilaha dan 71 juta. Di dalam tim, kami menyepakati bahwa rapat atau klarifikasi secara langsung itu diberlakukan secara tatap muka dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Untuk orang yang berada dalam kota, kami tidak mengenal yang namanya klarifikasi secara online atau daring. Kami tidak mengenal karena kami menginginkan niat dan itikat baiknya dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang sudah tercatat di dalam laporan pertanggungjawaban atau yang sudah dia gunakan. Oleh area Tilaha, kami sudah mengkonfirmasi sebanyak 3 kali dan kami bersepakat undangan klarifikasi itu hanya dapat dilayangkan 3 kali. Sebagaimana prosedur-prosedur hukum secara normatif, dia pasti 3 kali. Jadi kami pada hari pertama, sebelum klarifikasi hari pertama, malamnya itu kami berikan undangan, baik secara fisik maupun secara pesan WhatsApp dan lain-lain, itu sudah kami lakukan sebanyak 3 kali. Tetapi yang bersangkutan beralasan hanya dapat melakukan klarifikasi secara daring. Dan itu saya yakin teman-teman tidak akan setujui. Karena dari berbagai lampiran seperti lemari, arsip, dan operasional ini membutuhkan bukti yang cukup. Dan tidak bisa dengan langsung melakukan klarifikasi secara online yang itu bentuk koneksinya tidak terlalu bagus. Saya rasa teman-teman mengerti itu. Sehingga kami melakukan SOP bahwa untuk orang yang berada di dalam kota dan yang masih bisa berkomunikasi dapat melakukan klarifikasi secara tatap muka. Dan itu tidak terjadi. Artinya kami sebagai tim audit atau tim 7 dalam bahasa Inggrisnya telah bekerja secara maksimal. Dan kami berkesimpulan ini kami serahkan kepada forum rapat Karang Taruna. Ganti. Selesai tadi? Selesai toh? 71 juta ini tidak dapat diklarifikasi kepada tim. Kenapa kepada tim? Karena teman-teman sudah bersepakat untuk menyerahkan kepada tim internal. 49 juta itu apa? KSB. 49 juta itu operasional KSB. Berapa orang? 3 ketua sekretaris bendahara plus 1 ketua Rito M. Yusuf. 6.500.000 tapi sudah dikonfirmasi. Tapi sebentar satu ya. Saya klarifikasi masing-masing. Tapi clear ya? Oke, clear. Betulin, tulis. Saya cuma tulis angka saja. Berikutnya, masa bakti 2019-2020. Karena tengah jalan jadi kudeta jadi hanya 2019-2020. Sebenarnya dia 2019 sampai 2018. Tim sudah berlaku sebagaimana SOP yang telah disampaikan, yaitu melayangkan undangan. Karena dia berada di kepulauan sana, kami hanya melayangkan undangan secara via WhatsApp. Dalam bentuk fisiknya, kita foto, kita serahkan kepada beliau. Beliau mengklarifikasi, mengkonfirmasi bahwa dia tidak bisa hadir sekarang. Sementara kami jelaskan bahwa waktu itu hanya tanggal 5, 6, sampai 7. Tambahan sampai 8 hari Senin kemarin. Toh, dia juga tidak bisa hadir karena selain dia berada di luar kabupaten, dia punya kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan. Dan menurut SOP daripada tim itu kami setujui karena dia tidak berada di dalam kabupaten yang sama. Ya, tidak ada masalah. Kan yang terpenting kan tetap berjalan. Oke. Pengadaan bendera senilai 10 juta rupiah dan operasional senilai 22 juta kalau tidak salah. Saya perhatikan kembali. Mana klarifikasinya tadi? Ini dia. Operasional Ketua Karang Taruna atas nama Irfan Bungajim senilai 22 juta plus
pengadaan yaitu bendera dalam bentuk bendera 10 juta rupiah. Klarifikasi yang kami lakukan itu berlangsung kemarin karena berdasarkan pada jadwal, karena ada klarifikasi tambahan yang bersangkutan dalam kasus yang lain, kami baru melakukan klarifikasi kepada dia kemarin itu sore. Menurut dia, keberadaan daripada pengadaan uang 10 juta rupiah ini untuk pengadaan bendera itu ada. Dia perlihatkan dan dia suruh kita ambil itu bendera. Sebagian dia telah pasang dan sebagian masih ada di rumahnya dia. Karena apa? Masa kerjanya dia, orang sudah kudeta. Dia bilang, jadi dia sudah bisa pasang yang lain, sudah ganti. Bagaimana saya mau pasang? Saya bilang, kenapa Bapak tidak selesaikan Bapak punya tugas 10 juta rupiah itu? Apakah hanya toh pengadaan bendera atau sudah ada operasional? Dia bilang, operasional ada yang punya 22 juta, toh? Tapi dia tidak sempat tunaikan karena orang sudah kudeta dia. Berarti 22 juta Tunggu dulu. 10 juta terpenuhi, toh? Ada bendera. Tinggal kalau kita mau kembangkan ini, kita minta hadirkan DP fisik dan bukti di mana. Begitu toh? Kalau mau dikembangkan, tapi itu diserahkan pada forum nanti. Tugas daripada tim untuk melakukan klarifikasi itu sudah selesai terhadap uang 10 juta. Kita beranjak ke operasional Ketua Karang Taruna atas nama Irfan Bungaji 22 juta. senilai 22 juta. Menurut dia, operasional ini tidak apa namanya? Tidak, saya baca ya, yang saya tulis ya. Kalau saya susun pakai kata-katanya saya biasa ada yang teledor. Digunakan untuk pembiayaan turun konsolidasi ke kecamatan-kecamatan dan desa serta kelurahan-kelurahan, termasuk pula digunakan untuk operasional menghadiri undangan acara giat Karang Taruna selama kurang lebih 7 bulan aktif menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Banggai. Hal itu bisa dilihat daripada dokumentasi foto-foto yang ada di dalam laporan pertanggungjawaban itu terpenuhi. Apakah teman-teman akan mengembangkan secara detail soal efektivitas dan nilai daripada yang dia capai dan yang dia peroleh daripada laporan pertanggungjawaban? Itu kami serahkan kepada Taruna. Apakah akan melanjutkan identifikasi sampai ke situ atau tidak? Irfan Bungaji, selesai? Selesai. Kalau mau dikembangkan nanti toh? Oke. Kita beralih ke Irfan Taha. Irfan Taha ini berkaitan dengan pengadaan seragam panitia bulan bakti Karang Taruna di Kecamatan Moilong senilai 5.075.000. Kenapa Irfan Taha? Karena Irfan Taha sebagai ketua panitia bulan bakti Karang Taruna dan sekretarisnya adalah Tuti Abdurrahman alias Tuti Kopsal. Dan ketua steering komitenya dan anggota steering adalah saya. Ketua steering komite adalah Bapak Rengki Botuti atau sekretaris Karang Taruna. Dalam hasil klarifikasi, seragam panitia BBKT Moilong ini tidak diketahui oleh Irfan Taha dan Tuti Abdurrahman. Mereka selaku ketua dan sekretaris. Pengadaan apa ini? Baju seragam BBKT Moilong. Dalam pengakuan atau klarifikasi daripada Irfan Taha dan Tuti Abdurrahman atau Tuti Kopsal yang lebih akrab disapa Tuti Kopsal tidak mengetahui keberadaan daripada belanja seragam senilai Rp5.075.000. Konfirmasi kepada ketua steering komite yaitu Bapak Rengki Botuti hanya bisa menunjukkan seragam yang warna merah itu dibagi-bagi ke kecamatan toh? Bukan. Beda, tapi tidak ada label BBKT Moilong. Nah, artinya Rengki Botuti tidak selaku steering tidak mengetahui secara persis terkait keberadaan daripada penganggaran baju seragam panitia BBKT Moilong dalam angka 5 juta itu. Dalam angka 5 juta. Oh? Oke. Saya perlu sampaikan lagi apa hubungannya dengan Ariati Laha, karena beliau yang menyetorkan LPG dan menyusun.
Saya konfirmasi, tapi sebagaimana yang saya bilang tadi toh, tidak bisa diklarifikasi karena Ya tidak. dia tidak mau datang. Dia tidak memenuhi, dia tidak mematuhi SOP daripada tim. Lanjut, lanjut teh, Lanjut. lanjut. Ini coba dulu ini. Oh Cian Li dulu Oh sudah. Cian Li ini terkait dengan Cian Li ini terkait dengan belanja atau penganggaran di dalam laporan atau biaya SPPD senilai 12.200.000. Saya konfirmasi, saya targetkan atau saya posisikan bahwa yang harus klarifikasi ini adalah terkait nama-nama di situ. Pertama seorang driver, kedua Cian Li, yang ketiga adalah Arya Tilaha. Karena mereka yang berkaitan atau subjeknya ini ada 3 orang. Arya Tilaha, Cian Li, dan sopir. Kedua-duanya ini, supir dan Arya Tilaha, tidak dapat terkonfirmasi. Karena Arya Tilaha tentang kesediaannya, si driver ini tidak ada nomor HP di sini. Lain kali Pak Ubay Jos kalau melampirkan laporan itu wajib ada nomor HP agar bisa diklarifikasi misalnya dalam rapat forum Karang Taruna dalam rangka penyusunan atau laporan pertanggungjawaban. Tapi mohon maaf Pak Audit, ini kan di sini mengatasnamakan Cian Li toh. Yo, Artinya berarti dari sisi penganggaran itu berikatan dengan Ibu Cian. yo. Kan Ibu Cian harus paham Saya itu kan? jelaskan. Nanti kita pertajam sama Ibu Cian ya. Saya jelaskan. Jelaskan. Bukan saya jelaskan. Sabar kakak. Tim Intel ini Pak, terdiri dari bagaimana Nambo dan Gorontalo Pasar. Sudah. Oke. Klarifikasi pertama, kita panggil kepada Cian Li. Cian Li hanya mengetahui anggaran dari 12.200.000 itu senilai 2.600.000. Dia mengetahui berdasarkan apa yang dia terima. Jadi Ibu Cian terima 2 juta. 2.600.000. Berarti dia bikin kali 10 jutanya tidak tahu. 10 jutanya seharusnya saya konfirmasi, klarifikasi ke Arya Tilaha. Tapi tidak dapat terkonfirmasi. Dan sebentar tolong simpulkan kenapa. Itu saya serahkan kepada forum. Oke. Lanjut. 2.600.000. Sisanya tidak dapat terkonfirmasi karena kehadirannya Tati dan ketidakjelasan daripada ini sopir. Entah DPD ini siapakah di mana tidak tahu. Itu keteledoran daripada sekretaris. Harusnya menyusun LPJ itu lengkap, by name by address kan, nomor telepon. Artinya berarti 10 juta minus ya. Yoi, supaya tidak fiktif. Kemudian Pak Akin, Ya. dalam laporan pembuka di sini itu tercatat menerima 1 juta rupiah, tapi di dalam ada lampiran senilai 8.400.000. Ya. Nah, ini harusnya dikonfirmasi kepada bendahara Ya. dan tim penyusun. Kenapa bisa di depan cuma 1 juta? Di dalam pengajuan 8 juta, realisasi oleh Mutakin Suling 1 juta. Dan itu diterima. Ini bentuk usulan yang cuma usulan konsultan masuk di situ. Masuk di dalam. Kalau kau disimpulkan memang ini uang hanya diajukan 1 juta, kenapa bisa ada lampiran di dalam? Ya. No? Artinya ada kelalaian daripada bendahara dan teman-teman penyusun. Iya. Clear Akin punya ya? Oke. Berikutnya Pak Sekretaris. Dalam klarifikasi Pak Sekretaris terkait kaitannya dengan anggaran biaya adventorial, dana sumbangan, dan include di dalam operasional 49.310.000, beliau hanya mengetahui dan mampu mengklarifikasi senilai 7 juta rupiah. Dari nilai 12 juta, dana terdiri dari item dana sumbangan dan biaya adventorial, dan masuk di dalam operasional KSD 49 juta. Yang beliau ketahui atau bisa dia pertanggungjawabkan hanya 7 juta.
Masih dari 12. Hah? 2007. Kalau dari 12 dia minus 5. Kalau dari di dalam 49 juta harusnya dikonfirmasi 3 orang. Iya. Ketua lama, ketua baru, dan Ubay dan sekretaris bendahara. Clear Ubay Jos punya? Clear. Dia mengetahui dari total nilai yang ada di dalam LPJ yang dia Yang ketahui. 49 juta itu kan terbagi ke 3. Yo, Toh? Jadi Pak Sep itu uang dia 12 juta harusnya kan? oke. Lalu diterima 7 juta ya? Saya kasih tahu detailnya Ubay Jos. Dalam operasional dia hanya 7 juta. Sudah. Ini, dia hanya tahu ini. Ya. Advertorial dan sumbangan dia tidak mengetahui. Menurut dia begitu. Oke, clear ya? Clear. Berikutnya, nama-nama yang ada di dalam LPJ ini sudah terkonfirmasi secara rapat-rapat yang telah dilakukan. Misalnya, pengadaan uang 1 juta untuk koordinator bidang. Itu bukan inisiatif daripada pengurus atau koordinator bidang, tapi inisiatif daripada unsur pimpinan pada saat itu, seingat saya. Jadi tidak perlu diklarifikasi. Keberadaannya sudah dipertanggungjawabkan. Dan biaya yang lain-lain seperti yang kecil-kecil, terkecuali di sini itu adalah Randi Purnomo, tidak dapat dihubungi. Randi Purnomo itu terkait biaya kesekretariatan, itu tidak dapat dihubungi. Dan kami juga memeriksa, selain yang bertanda tangan di situ adalah Randi Purnomo, ada Ariati Belahar. Seharusnya kalau Randi Purnomo tidak bisa hadir karena tidak diketahui alamatnya, maka dikonfirmasi kepada Ariati Belahar. Tapi sebagaimana alasan yang saya kemukakan tadi, hasil temuan tim tidak dapat dikonfirmasi. Oleh karenanya, apa yang telah menjadi pemaparan kepada kawan-kawan dan telah dicatat oleh notulensi diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh forum rapat pengurus Karang Taruna Kabupaten Banggai periode 2019-2024 sepenuhnya diserahkan kepada forum Karang Taruna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit. Baik, mantap. Ya, tambahkan. Tambahkan. Cuma banyak. Jadi, ya, bentar. Dia baca. Saya bawahnya itu panjang ludah. Tunggu. Tolong dibacakan yang total yang menjadi temuan itu ya, yang dipikir. Ya, bentar. Langsung saja ya. Iya. Sebentar. Jadi Kasih kesempatan saya- dia. Banyak boy. Begini, kawan, saya simulasi ulang Nah, Total yang tidak yang menjadi definisi temuan ini adalah yang tidak dapat diklarifikasi Persoalannya atau tidak- dikonfirmasi. Itu sama bisa sekali. diarahkan menjadi temuan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berarti- Nah, berkaitan dengan BBKT atau kita sebut Dan saja lain-lain lah. dan lain-lain, terutama dalam disusun oleh Ibu Benum, itu tidak dapat dikonfirmasi. Maka saya bilang saya serahkan kepada forum, apakah ini dapat didefinisikan sebagai temuan? Itu kita serahkan. Begitu. ya, sebagai tambahan. Mengerucutnya, saya susun jumlah sama Nah, dia. sebagai tambahan. Berapa yang Ibu Tati harus konfirmasi? Jadi kemarin sempat setelah rapat itu kan Ibu Tati maunya ini diperiksa semua, ya kan? Setelah kita periksa mengacu kepada pembukaan laporan ini, ya kan? Ikut maunya dia, loh. Setelah kita periksa nota semua yang ada di sini, itu ada minus 12 juta. Nah, selain itu Dari yang tercatat di depan itu. Ya, ini kan yang sudah tereksekusi nih, ya kan? Sebagai pembukaan laporannya itu kurang lebih 296.580 rupiah. Nah, kita hitung semua nota yang ada di sini, itu minus 12 juta. Minus 12 juta 623.350 rupiah. Maksudnya yang tidak Sebelum kita melakukan pendalaman yang ini, Iya. ya kan? Menurut Masih kasar, dia, kasarnya. menurut dia, ketika kalau kayak hitung sama ini sudah cocok dengan anggaran ini, toh. Setelah kita hitung, sudah di luar itu pun kita tidak masukkan Pak Hakim punya pengajuan, Ibu Ciani punya pengajuan kan? Menurut dia itu taslim saja kan? Jadi kita coba untuk tidak hitung, itu pun masih minus 12 juta, total anggaran dia berapa? 296 Tidak juta, total anggaran ini Pak. 300 juta, Kenapa teknik anu dia bro? Ya. Tapi habis semua. habis semua uang. Salah juga. Dari sini saja kita sudah berdasarkan temuan, ya kan? Minus 12 juta.
Yang kita tidak pernah hitung ajuannya Kak Akin dengan Kakak Cianli. Itu kita hitung. Tapi nota-nota yang ada sini itu kita hitung minus 12 juta. Maka kita adakan pendalaman yang harus diklarifikasi dan tidak terklarifikasi oleh Rakyat. Ini dia. Nah, Berapa jumlahnya? Itu yang tadi yang rumah lihat. totalnya 71. khusus satu ibunya 71 juta. 71 juta tambah 12 juta di sini. Tambah 12 juta. Iya, tahun 12. Iya, 83 ya. 83. Nah, saya pikir begini teman-teman, logikanya adalah ini masih bersifat subjektif. Dia bisa menjadi objektif dalam bentuk betul itu barang ada atau fiktif. Itu mengarah ke objektif toh. Kalau dia klarifikasi, sebenarnya kalau dia klarifikasi ini ada, selesai di barang. Tapi jadi pertanyaan, kenapa dia mau klarifikasi? Sudah bersebelah saya. Nah, itu Baru serahkan ke kejaksaan. tidak. Kalau itu saya serahkan pada teman-teman. Saya jelaskan secara SOP itu, cara Tidak. kerjanya Jadi teman-teman. begini. Kalau dari kemarin ini saya tahan. Dari kemarin saya panggil. Ah, Kalau sesuai kesepakatan tanggal berapa itu ada rapat pembentukan tim yang kemudian ini pembentukan tim melalui rapat resmi Karang Taruna. Tapi dalam beberapa panggilan terhadap Tati Laha ini, ya, 3 panggilan tidak hadir untuk konfirmasi. Artinya yang pertama dia Padang Enteng. Ini organisasi. Ini organisasi bukan dia punya. Ya. Saya pertegas lagi bahwa ini rekomendasi harus diteruskan ke kejaksaan ini. Saya bisa tidak. Saya main-mainin. Terus Dan ya. kemarin saya Teruskan dulu Om DP. yang kedua, teman-teman sudah bersedia untuk undang secara baik-baik. Ya, kita sudah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tapi tidak ada niat baiknya sedikit pun. Tidak ada etikat baik yang menghargai orang yang dalam organisasi ini. Jadi saya pikir tidak ada alasan. Yang pertama, hari ini saya minta teman-teman untuk pleno segera ganti. Yang kedua, rekomendasikan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Ya. Tapi itu betul susulan ya. Ya. Diserahkan kepada pleno. Saya serahkan kembali ke Pleno ke forum nanti, rapat. ya. Seperti main-main. Siap. Ya. Supaya kedepannya juga Karang Taruna ini tidak main-main juga pengurusnya. Ya. Jangan senanya saja. Ini Jadi saya sedikit doi tambahkan. tidak sedikit doinya rakyat ini yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan Jangan main, lanjut. Asik dan teman-teman